Jangan pernah merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sudah lama saya tidak bermonolog gue, Ria. Banyak teman-teman yang di komen minta supaya acara monolog gue ada lagi. Memang beberapa saat itu memang kemarin saya banyak berbahagia bersama keluarga sehingga agak lupa sedikit soal monolog gue. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang pantas dibahas di monolog gue, yaitu soal tentang berita online dari luar negeri yang cukup mengagetkan ya. Ada fun fact, ada fakta yang lucu bahwa ternyata kalau kita googling IQ country ya. Kita googling IQ country, kita akan menemukan bahwa ternyata Indonesia itu turun di tahun 2022 ini turun menjadi peringkat ke 130. Peringkat ke 130. Percaya apa enggak? Coba lihat di sini ya. Itu kan peringkat 130 itu tahun 2022. Tahun 2019 itu agak lumayan di bawah 100 ya. Nggak tahu kenapa sekarang kok semakin turun. Ini bukan saya tidak berbicara soal kecerdasan kamu ya, bukan kecerdasan kamu, bukan juga kecerdasan saya. Bukan kecerdasan Mulus dan Devi sebagai kameramen, bukan. Ini adalah kecerdasan rata-rata dunia, rata-rata IQ dunia. Dan ternyata IQ kita itu, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu IQ-nya itu 78. Padahal normalnya itu sekitar 88 sampai 90, normal, IQ normal ya. Jadi saya sudah membaca itu sejak 2019. Waktu itu seingat saya itu masih di atas 100. Kaget juga di tahun 2022 tiba-tiba turun drastis menjadi nomor 130. Dari 100 sekian negara, Indonesia nomor 130. Ini sebuah fakta yang menarik karena apakah ada pengaruhnya kepada nasib bangsa kita? Ya tentunya ada. Sebelum kita berbicara lebih lanjut soal nasib IQ bangsa Indonesia yang ternyata 78 di bawah rata-rata dan ternyata 130, ada baiknya kita simak yang satu ini. Tahu nggak? Beberapa saat yang lalu ya aku pernah browsing, terus kemudian menemukan nih skor-skor ini bahwa IQ manusia itu kalau normal itu 90 sampai 109.
gitu ya. Terus kalau yang superior tuh segini, lalu kemudian kalau sangat superior gini, kalau jenius tuh 140 ke atas. Terus habis itu karena aku penasaran nih, aku cari lagi nih data. Dan memang datanya ada di googling, dan itu memang survei dunia ya. Survei dunia menemukan bahwa orang Amerika tuh rata-rata IQ 98. Bayangin, berarti 98 tuh masuk di kategori normal ya, karena kan masih antara 90 dan 109. Lalu kemudian orang Singapura itu 108, oke, masih normal. Rata-rata loh ini ya. Terus orang Korea, orang Jepang, orang apa, oke. Nah, terus kemudian aku menemukan data bahwa rata-rata IQ Indonesia tuh 87. Ini di bawah normal loh, di bawah normal, karena normalnya kan 90 rata-rata. Kita rata-rata 87. Habis itu aku iseng, aku cari lagi data. Ternyata IQ gorila tuh antara 75 sampai 95. Berarti kita itu rata-rata ya. Bukan kamu dan saya loh, belum tentu kamu dan saya, tetapi rata-rata orang Indonesia tuh ada di sini. Shock dong. Kamu shock gak ketika tahu informasi ini? Oke lah, kalau simpanse kita jauh lah ya, simpanse di bawah banget. Nah, akhirnya kemudian aku sekarang jadi mengerti kenapa banyak sekali orang-orang itu kalau komen di medsos itu benar-benar mencerminkan level IQ-nya gitu. Jadi kenapa saya pakai gambarnya nih monyet pegang, ini monyet atau lutung ya? Ini pokoknya begitulah ya, munyo gitu, pegang handphone, smartphone gitu. Jadi phone-nya smart, tetapi yang megang belum tentu smart. Nah, ini membuat saya jadi memahami kenapa banyak sekali komen-komen yang nggak nyambung, komen-komen yang bentuknya hanya kemarahan, komen-komen yang hanya spamming, lalu kemudian asal ngomong, lalu kemudian maki-maki gitu. Orang bahasnya apa, dia meresponnya dengan maki-maki. Terus orang punya argumen tertentu gitu ya, argumennya ada dasarnya gini, dibalesnya bukan dengan debat, memakai argumen yang rasional, tetapi asal ngomong, misalnya kafir lo sesat lo, apa gitu loh. Argumen harusnya dilawan dengan argumen dong gitu, bukan argumen dilawan dengan maki-maki, atau bukan argumen dilawan dengan ayo kita ketemu di lapangan, gue tungguin lo gitu, lo di kota mana gitu. Jadi aku pikir oke, sekarang aku paham kalau IQ seperti itu. Makanya Oke teman-teman, kembali lagi kita membahas soal IQ bangsa yang ternyata 130. IQ bangsa yang ternyata kita ada di peringkat 130 dan kita hanya punya poin 78 dari rata-rata IQ normal, yaitu 88 sampai 90. Sebenarnya ini tidak terdeteksi dulu ya, mungkin 10 tahun tidak terdeteksi sebenarnya. Tapi semenjak ada Twitter ya, semenjak YouTube bisa dikomen ya, semenjak IG bisa dikomen, itu memang menurut saya dari 10 tahun yang lalu sebenarnya saya udah mulai curiga sebenarnya. Karena apa? Karena dulu sebelum ada Twitter kita nggak bisa mengakses cara berpikir masyarakat kita nggak bisa mengakses. Tapi setelah ada Twitter kita bisa mengakses cara berpikir mereka ya. Ternyata memang ada benarnya juga kalau IQ rata-rata bangsa ini tuh 78. Karena banyak sekali ketika seseorang atau seorang tokoh berstatement apa, komennya tuh sebenarnya banyak yang nggak nyambung sebenarnya. Itu terjadi sebenarnya pada saya sendiri gitu. Jadi apakah IQ 78 itu bisa mempengaruhi nasib bangsa? Saya rasa sih sebenarnya tanpa kita sadari berpengaruh sebenarnya gitu. Jadi masyarakat dengan IQ 78 pasti punya pendapat-pendapat yang agak berbeda ya dengan masyarakat yang IQ-nya di atas 90 ya, di atas rata-rata. Kita 78. Jadi pasti ada pengaruhnya kepada nasib ya, pada nasib. Kan nggak mungkin gitu kalau kita
ber-IQ baik, terus nasibnya jelek, itu kan agak tidak berbanding lurus ya. Jadi menurut saya kalau dilihat dari keadaan negara kita, kalau kita mau benar-benar jujur memperhatikan apa yang sedang terjadi pada negara kita, sebenarnya agak linear juga dengan fakta yang lucu ini, bahwa ternyata IQ bangsa kita itu ada di level 78 dan ada di peringkat 130. Jadi tentu saja berpengaruh kepada nasib bangsa ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di tahun 2017-18 itu peringkat kita di atas 100, lalu kita sekarang turun menjadi 130. Artinya bangsa ini secara IQ ya, kecerdasan itu turun, dan turun cukup drastis. Mengapa bangsa ini tidak berada pada level normal, IQ normal? Siapa yang salah? Siapa yang salah di sini? Apakah rakyatnya ataukah pemimpinnya? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita simak ada yang mau ngomong. I'm happy. I call you to invest in my country. Aduh. Iki ngimpi apa gitu ya. Masya Allah. Please invest in my country. Aduh mati. Aku coba. Coba saya uji. Kalau ILC mau bikin survei dengan pertanyaan, bolehkah orang dungu memimpin lembaga survei? Entah mau online, entah mau tatap muka, tapi itu. Karena kita mau tahu, boleh nggak orang dungu memimpin lembaga survei? Dan kita terkejut, ternyata 73% responden mengatakan boleh. Siapa yang mau larang? Kalau kita periksa kenapa boleh? Ya karena respondennya dungu. Masuk akal nggak? Itu banyak terjadi. Itu yang disebut sebagai Stockholm Syndrome. Yang kadang-kadang orang terpaksa memuja si pembohong itu untuk dapat insentif batin itu. Saya lanjutkanlah. Saudara Burhan juga mensurvei ide 3 periode. Temuannya naik dari 27 ke 33, mungkin sekarang udah 35%, orang setuju 3 periode. Bagaimana kalau dia naik sampai 73%? Pak Jokowi bilang terima kasih, kalau begitu saya akan maju terus. Hasil survei. Jadi ngapain pertanyaan dungu itu diajukan? Kan konstitusi bilang nggak boleh 3 periode. Jadi ngapain dipaksa untuk menggugah demagogi responden itu? Kan logiknya begitu. Itu yang terangkan tadi kata Saudara Burhan. Kami punya oversight committee, Dewan Etis segala macam, yang memeriksa metodologi. Ini juga ngaco nih. Di mana-mana di dunia, Dewan Etik itu memeriksa yang disebut sebagai moral clarity itu. Metodologi itu standar, masukin komputer selesai, ketahuan di mana bohongnya tuh. Tetapi moral clarity itu yang diminta. Anda tidak boleh bikin survei untuk menghitung berapa orang yang pro hukuman mati, nggak bisa. Karena konstitusi kita melarang hukuman mati. Anda nggak boleh bikin survei untuk menentukan bangsa ini mau lanjut apa enggak. Nggak boleh bikin survei itu. Kalau udah final nggak boleh. Jadi logikanya begitu tuh. Kalau saya pakai istilah teknisnya tuh, ada hermeneutic of confirmation, ada hermeneutic of suspicion itu.
Sekarang misalnya, kita mesti suspicious, kita mesti curiga, kenapa angka 73 itu diucapkan oleh Kompas dan oleh Burhan. Itu kebetulan. Oh, karena itu kita mau tanya kenapa itu terjadi secara kebetulan. Kalau kita periksa misalnya datanya tuh, Pak Jokowi terpilih di 2019 dengan angka 55% itu. Sekarang dia dapat 73%. Saya lanjutkan dulu logikanya ya. Lalu orang berpikir, dari mana tambahan itu? Dari pemilih Prabowo. Kan jauh sekali kan? Saya abaikan dulu itu, karena mungkin itu biasa aja. Tetapi di dalam politik selalu ada yang disebut sebagai kayak lilin. Lilin itu kalau dia sebelum dia mati, dia nyala terang tuh. Lu perhatikan, lilin itu makin lama habis, lalu tiba-tiba dia nyala terang itu. Itu yang terjadi itu. Sekarang Cak Imin tadi soalnya, dari mana dapat ide itu? Ya memang bukan pembicaraan khusus atau yang diputuskan. Tapi beliau melihat sinyal bahwa publik menginginkan Jokowi 3 periode. Lalu dia nebeng di situ. Boleh nggak sebagai politisi? Boleh aja. Tapi sebagai orang yang berakal, dia justru mesti malu. Karena dia akan nebeng di situ. Kalau Jokowi diperpanjang 3 periode, tanpa pemilihan, diperpanjang tahunnya, maka anggota DPR juga kan ikut kan? Karena sama-sama. Mesti dia malu. Karena dia akan dapat tambahan kekuasaan yang tidak berdasarkan pilihan rakyat. Padahal demokrasi bilang, Undang-Undang Dasar kita bilang, semua pemerintahan, semua dalam segala level harus dipilih secara demokratis. Artinya ada pemilihannya, bukan ditunjuk dan diperpanjang. Mesti Cak Imin malu. Dia kan mesti, loh kok saya dapat sesuatu yang tanpa saya bekerja tuh. Itu yang disebut moral clarity itu. Kejernihan moral di situ tuh. Jadi sekali lagi, kalau kita mau main-main dengan teori, kita bisa dederkan di situ semua teori. Tapi kan pembicaraan kita sekarang ini kan soal teknis politik aja. Padahal kita mau lihat bangsa ini bagaimana bertumbuh. Kalau dihipnosis terus, Kompas tiba-tiba bilang, ya ini hasil survei. Loh Anda itu Kompas, Anda mesti berpikir kenapa hasil survei Anda berbeda dengan fakta bahwa daya beli turun. Nilai tukar petani turun. Korupsi naik itu. Kan dia mesti terangkan kan. Itu yang disebut sebagai hermeneutic of suspicion. Jurnalis dia mesti curiga kenapa begitu. Tapi dia bilang ini hasilnya kita sajiin datanya aja. Nah itulah contoh dari Kompas. Sebuah media yang mediocre. Gak mau bertanggung jawab terhadap kecemasan publik. Ya kan survei bilang begitu. Jadi tanya pada siapa? Tanya pada komputer. Jadi demokrasi diandalkan pada hasil survei. Jadi dari awal tadi kita tahu bahwa kalau survei itu diajukan, misalnya Burhan bilang, ya itu uang kita sendiri. Lu nggak boleh survei dengan uang lu sendiri, nggak bisa. Kecuali lu mau pakai itu buat lu sendiri, kenapa lu publish? Kan lu mesti dapat uang sebagai lembaga survei untuk meneliti sesuatu. Kalau sekedar ya itu public service kita, nggak ada survei yang bersifat public service tapi untuk kepentingan sendiri tapi dipublish itu. Nah ini yang mau saya terangkan supaya misalnya Ibu Mega percaya nggak beginian? Ibu Mega orang yang dia tahu hasil survei, tapi dia tahu bahwa di dalam demokrasi yang disebut kejujuran tuh ada kernel, ada biji yang kalau bahkan dipecahkan dia tumbuh lagi itu. Itu yang saya kagum dari Ibu Mega tuh. Bukan karena saya lagi duduk dekat sama Arya Bima. Kena aura. Tapi itu yang kita mau lihat tuh. Dan dalam keadaan kritis kita butuh orang yang bisa bedain. Ini jujur apa enggak sih? Bahasa tubuhnya kita udah lihat tuh. Burhannya bahasa tubuhnya tuh enggak enak tuh apa gelisah tuh. Kompas itu cara menerangkan juga gelisah tuh. Kegelisahan itu menunjukkan ada kebohongan yang disembunyikan. Jadi kelihatannya begitu dan udah kita anggap aja bahwa ini satu fase kita belajar tentang kebohongan publik yang diulang-ulang tapi tetap berlangsung. Nah, kadangkala orang mau bersembunyi dari keadaan itu tuh karena terdesak gitu. Dalam ilmu kebinatangan ada makhluk kalau dia terdesak dia ubah warnanya. Namanya bunglon. Tapi ada juga makhluk kalau dia terdesak
dia produksi bau busuk dari dalam dirinya tuh. Namanya kepi atau kecoa. Jadi kita lihat angka 73 itu bunglon atau bau busuk. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal IQ, jadi tentu kita pernah mendengar sebuah perintah konstitusi bahwa tugas pemerintah, tugas pemimpin adalah perintah konstitusinya ya, adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya nggak mau bicara soal ekonomi, saya nggak mau bicara soal yang lain-lain ya, hukum ya, itu banyak yang lebih tahu lah. Bagaimana soal keadaan posisi hukum di Indonesia seperti apa, terus posisi ekonomi di Indonesia secara makro maupun mikro apakah baik-baik saja, biarlah para ekonom yang berbicara. Tapi kalau soal kecerdasan Indonesia, rakyat Indonesia yang sekarang ada di peringkat 130 dan memiliki IQ 78 di bawah rata-rata, sebenarnya kenapa kok gak ada yang bahas ini gitu? Karena ini kan sesuatu yang nyata bahwa ada dari kegagalan kita, kegagalan pemerintah, sehingga rakyat ini tidak tambah cerdas. Kecerdasan peringkatnya semakin menurun. Artinya perintah konstitusi ini telah gagal dilaksanakan karena IQ daripada masyarakat Indonesia itu ternyata faktanya cuma 78 dan kita ada di peringkat 130 dari 100 sekian negara. Apakah kita baik-baik saja? Tentu tidak. Maka dari itu semoga ada dari elemen masyarakat, ya mungkin DPR, MPR mungkin punya perasaan gimana ya, kalau mendengar bahwa tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia itu ternyata turun gitu. Ternyata kita ada di level 130. Kita ada di nomor 130 gitu. Semoga monolog gue kali ini punya pengaruh, punya dampak, dan didengar oleh orang-orang yang punya kepedulian terhadap perintah konstitusi bahwa ada termaktub dalam konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ternyata kita tidak tambah cerdas. Oke, begitu teman-teman, sampai jumpa di monolog gue yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkirkanlah orang-orang munafik. Ya Allah, singkirkanlah orang-orang munafik. Ya Allah, tumbangkanlah kekuasaan orang-orang munafik. Rampaslah kekuasaan mereka. Cabutlah wibawa mereka. Hancurkan tata mereka, ya Allah. Karena kalau tidak, umat akan terus gelisah. Kita tidak akan pernah berhenti seperti ini sampai umat mendapatkan orang yang mulutnya bisa dipercaya, hatinya lurus dan tidak khianat kepada ulama dan bangsanya. Jantung kita ini yang menusuk hati kita, dan ini yang membangkitkan umat di mana-mana karena ada kemunafikan. Saya ingat sebuah hadis waktu saya SD menghafal hadis itu. Ayatul munafikina thalatha. Tanda orang munafik ada 3. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Wa idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khan. Kalau dia berkata, dia berbohong. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia ingkar. Yang ketiga, kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Kenapa
sekitar kita. Kenapa kita gelisah? Karena ada yang ingkar di sekitar kita. Kenapa kita gelisah? Karena ada yang berbohong di depan kita. Dan apabila dusta dan kebohongan itu mengisi panggung politik, mengisi kantor-kantor pemerintah, mengisi istana, maka kegelisahan akan meluas menjadi kegelisahan publik. Saya ingin menyatakan ini sebagai satu kesaksian agar kita malam ini dalam munajat kita kepada Allah, ya Allah, singkirkanlah orang-orang munafik. Ya Allah, singkirkanlah orang-orang munafik. Ya Allah, tumbangkanlah kekuasaan orang-orang munafik. Rampaslah kekuasaan mereka. Cabutlah wibawa mereka. Hancurkan tata mereka, ya Allah. Karena kalau tidak, umat akan terus gelisah. Kita tidak akan pernah berhenti seperti ini sampai umat mendapatkan orang yang mulutnya bisa dipercaya, hatinya lurus dan tidak khianat kepada ulama dan bangsanya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahu nasira. Sesungguhnya orang munafik itu letaknya di neraka yang paling dalam dan tidak ada